Menyambut pesta demokrasi, Let's go. Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara. Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara. Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia, dan RRI Net. Dengan program pagelaran Gerakan Cerdas Memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran Sandiwara Pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, thriller pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita. Memilih itu juara. Memilih Itu Juara. Hanya di Radio Republik Indonesia. Pemilu serentak 2019, memilih presiden wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPD RI. 48 hari jelang pemilu 17 April 2019. Gunakan hak pilih dengan cerdas. Memilih itu juara. Di Radio Republik Indonesia. Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, iya sih. Mau kencan? Kencan opo? Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu. Mau nonton jaranan? Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindenya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup. Lah kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah. Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih. Wih, pakai narkoba. Tidak, terima kasih. 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas. Wih, pakai narkoba. Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba. 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali. Wih, pakai narkoba. Tidak, Wih, pakai narkoba. tidak, Dikit aja. tidak. 4. Alihkan pembicaraan. Wih, pakai narkoba. Hei, cantik gak sih? Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu. Korea, Jerman. Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya? Bukannya itu Argentina? Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000. Emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih? Tenang jak lah, nanti lebihnya adalah mak kasih tahu. Mana boleh cem itu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi. Budak kecil ngomong korupsi mana boleh. Mak, enggak boleh, mak. Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menyambut pesta demokrasi, Let's go. Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara. Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara. Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia, dan RRI Net.
dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita. Memilih itu juara. Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia. Pemilu serentak 2019 memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPD RI. 48 hari jelang pemilu 17 April 2019. Gunakan hak pilih dengan cerdas. Memilih itu juara. Di Radio Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda. Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Inspirasi. Selamat malam saudara, tentunya bagian yang pada malam hari ini mungkin baru saja merapat bersama kami. Dan yang pasti selamat malam pula nih khususnya saudara-saudaraku warga pedesaan dimanapun Anda. Baik, kita ikuti bersama acara spesial untuk Anda malam hari ini, siaran pedesaan yang akan dipandu rekan saya Mas Imron. Selamat malam dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, para petani, nelayan, perajin dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam siaran pedesaan Pro 1 Kanal Inspirasi Radio Republik Indonesia Jember. Dari Jalan Panjaitan 61 Jember, kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Halo, apa kabar saudara keluarga tani, nelayan, perajin, dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam siaran pedesaan. Dan malam hari ini telah hadir di studio para narasumber dari Fakultas Pertanian Universitas Jember yang nanti akan memberikan pencerahan tentang kunci-kunci pengembangan organisasi petani. Dan dalam perbincangan nanti kami juga mengundang Anda melalui line telepon 0331 33 6652. Beliau yang hadir kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat malam Bapak narasumber. Malam, Pak. Iya, kalau saya yang mengenalkan nanti takut tidak akurat nih. Jadi beliau supaya memperkenalkan diri kepada pendengar biar datanya akurat. Kalau saya takut meleset nanti. Kami persilakan Bapak, monggo. Atau mungkin malu Pak, kayaknya nih saya yang harus memperkenalkan. Boleh. Yang penting pendengar mengerti siapa narasumber malam hari ini. Narasumber malam ini Pak Haji Mustafid, SPMSI Pak. Beliau ini ketua laboratorium
media pertanian, media media penyuluhan, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, beliau ini kalau di keilmuannya itu memang di ilmu sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan, sebentar. Sosiolog. Iya, yang dimaksud sosiologi pedesaan ini apanya yang digeluti di situ, atau yang dikerjakan, atau yang definisinya lah. Nggih, monggo Pak Tauhid. Jadi ilmu sosiologi pedesaan ini mempelajari tentang masyarakat di pedesaan, khususnya petani. Jadi ini merupakan penerapan dari ilmu sosiologi untuk mempelajari bagaimana hubungan, interaksi, dan juga perilaku dari masyarakat petani yang ada di pedesaan. Jadi itu yang digeluti, yang digulawentah lah, kalau orang Jawa bilang gitu ya, masalah sosial para petani. Nah, malam hari ini kami mengajak pada narasumber ngobrol bersama aja lah, biar enak gitu ya. Dalam obrolan ini nanti sekali lagi saya mengundang Anda yang ingin bergabung melalui 0331336652. Nah, sekarang kita buka dulu kuncinya ya. Kunci apakah itu? Yaitu kunci-kunci pengembangan organisasi petani. Monggo Pak Haji Mustafid dibuka kuncinya. Terus mungkin ini Pak Imran, dari kita sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Dawam dari Lampung. Pak Darwan. Oh iya. Kemudian Bapak yang lain menanyakan bagaimana sih membangun kesadaran supaya petani ini bisa maju bareng-bareng dalam mengembangkan organisasi. Iya, begitu. Jadi PR beberapa minggu yang lalu Pak kita bawakan Pak Tapit ini. Baik, ya Pak Darwan di Lampung, mudah-mudahan malam hari ini bersama kita. Ya, monggo Pak Haji Mustafid. Oke, terima kasih. Ini Pak Agus, kolega saya di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Iya. Juga terima kasih pada RRI atas kepercayaannya kepada kami untuk memberikan materi, memberikan sedikit pengetahuan atau sedikit pengalaman yang kita miliki. Terutama tadi yang dikatakan Pak Agus tentang bagaimana cara kita mengembangkan organisasi petani. Jadi organisasi petani ini bermacam-macam sebenarnya, tidak hanya kelompok tani. Tetapi memang yang selama ini menjadi tumpuan dari baik pemerintah maupun program-program yang digulirkan ini memang kelompok tani. Nah, memang sejarahnya kelompok tani yang ada di Indonesia itu dibentuk dari atas, dibentuk oleh pemerintah. Top down gitu ya. Istilahnya top down, atau disebut juga dengan blueprint approach. Jadi pendekatannya itu seragam. Blueprint approach. Jadi pendekatannya itu cetak biru. Jadi di semua desa, di semua wilayah itu sama bentuknya. Padahal kita ketahui Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Semestinya pendekatan seragam blueprint approach itu kurang sesuai. Ya, sehingga sekarang terbukti bahwa kelompok tani yang istilahnya disebut maju atau disebut matang itu tidak banyak. Bahkan statistik kelompok tani itu hanya sekitar 40% di Indonesia, di desa-desa. Jadi jumlah kelompok tani itu hanya sekitar 40% dari jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia. Oh gitu, tidak seluruh desa ada kelompok ada. Ya, jadi ini atas dasar penelitian atau penemuan, Pak? Iya, sudah ada penelitiannya, Pak. Ada surveinya, sudah ada penelitian, terutama dari Kementerian Pertanian sendiri yang meluncing data itu. Kemudian tadi kembali ke istilahnya blueprint approach itu, ya, itu ternyata
gagal ya. Sehingga sekarang kelompok tani yang istilahnya yang ya maju atau istilahnya matang itu sangat sedikit sekali. Nah, padahal sebenarnya untuk menuju kelompok tani yang matang atau yang maju itu diperlukan beberapa prasyarat. Nah, ini menarik nih kayaknya. Ya, prasyarat ini harus dipenuhi. Jadi prasyaratnya ini sebentar Pak Anggi. Blueprint approach ini kurang sesuai apa kurang mendapat tanggapan dari para petani, Pak? Karena ini itu dulu program pemerintah sejarahnya semua dibentuk. Sama-sama dengan seperti KUD. Semua desa punya. Tetapi sekarang terbukti ya hanya beberapa saja yang masih hidup. Itu menunjukkan bahwa pendekatan itu kurang sesuai, tidak pas ya, tidak pas. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Jadi masyarakat kurang sesuai dengan apa tujuan dari pemerintah begitu. Betul. Jadi pendekatannya mestinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia memang butuh kelompok tani ya dipersilakan untuk buat kelompok tani. Kalau dia butuhnya itu KUD misalkan ya dibuatkan KUD. Kalau dulu kan enggak, semua desa harus punya kelompok tani. Semua harus punya KUD. Nah, kemudian apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi ya kita bisa lihat sekarang bahwa tidak semua hasil bentukan itu tetap survive sampai sekarang, tetap eksis ya. Jadi banyak yang kemudian karena memang nggak sesuai kebutuhan, akhirnya masyarakat ya meninggalkan aja. Yang dibutuhkan petani sebetulnya seperti apa, Pak? Kebutuhan petani terhadap suatu organisasi itu sebenarnya merupakan pilihan. Ya, dia memilih, kalau memang itu sesuai dengan pilihannya, dia pasti akan aktif. Nah, keputusan dia aktif atau tidak, itu berdasarkan pertimbangan yang rasional. Kalau misalkan dia mengikuti organisasi itu bisa meningkatkan pendapatannya, mereka akan aktif. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan aktif, hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau kemudian ada keuntungan dia ikut menikmati, tapi kalau disuruh berkorban dia nggak mau. Jadi istilahnya mereka hanya menjadi free rider ya atau penumpang gelap aja. Nah, di ilmu sosiologi ada namanya free rider atau penumpang gelap. Nah itu dia mau sampai tujuan, mau nikmati hasil tapi dia nggak mau bayar. Nggak mau bayar tiket istilahnya. Seperti itu ya. Iya. Kemudian ini merugikan enggak, Pak? Free rider ini, Pak? Untuk kelompok merugikan sekali. Karena dia pingin penanya saja. Iya, penanya saja. Hanya oportunistik ya. Saja. Ya, itu kalau orang kita itu biasanya mengatakan itu kardi gitu ya. Ya, seperti itu ada juga. Egois ya, ingin enaknya sendiri gitu. Iya. Tapi kalau dalam perkumpulan itu kan harus sama-sama melaksanakan pada kebutuhan semuanya kan, Pak? Iya. Tidak sebagian yang mengerjakan apa yang akan menjadi tujuan, kemudian yang lain ongkang-ongkangan tidak bisa begitu, Pak. Ya. Jadi tadi yang terkait dengan prasyarat. Jadi suatu kelompok itu akan bisa matang, bisa maju kalau memenuhi persyarat. Yang pertama itu adalah keaktifan dari anggotanya. Jadi ini sebenarnya masih menjadi permasalahan besar buat seluruh kelompok tani yang ada di wilayah kita. Jadi keaktifan anggota itu prasyarat pertama yang harus dipenuhi. Biasanya yang aktif hanya ketuanya saja, atau hanya petani-petani yang mempunyai lahan yang luas, ya, atau istilahnya elit-elit di tingkat lokal aja. Nah ini bahaya kalau hal ini tidak terpenuhi, tidak akan pernah bisa dia istilahnya maju ke tahapan-tahapan berikutnya. Jadi keaktifan tuh prasyarat pertama yang harus dipenuhi. Nah setelah itu nanti dia harus mempunyai semacam tabungan yang bagus. Jadi kelompok kalau nggak punya tabungan, nggak ada sumber daya, nggak ada itu biasanya enggan mereka untuk tetap berkelompok. Tapi kalau di kelompok itu ada misalkan punya tabungan, punya aset, saya yakin mereka akan selalu aktif ke kelompoknya karena ada sesuatu.
Seperti semut itu pasti akan berkumpul kalau ada gula. Nah, kalau kelompok juga kalau nggak ada gulanya, ya pasti anggotanya tidak akan susah untuk berkumpul. Apa mungkin ini Pak Bron, jadi Pak Tabet, maksudnya tabungan di sini adalah misalkan pengembangan simpan pinjam atau gimana? Bisa jadi kelompok itu tidak hanya sekedar hanya untuk berkumpul menunggu program, tapi mereka juga harus punya inisiatif untuk mempunyai sesuatu ya secara mandiri, entah itu melalui iuran misalkan atau melalui arisan misalkan. Kan arisan nggak akan pernah bubar sebelum semua anggotanya dapat. Kecuali ada yang nakal, Pak. Yang nakal itu yang tadi Pak. Iya, itu prasyarat kedua yang harus dipenuhi. Masih ada 2 lagi sebenarnya. Sekalian ya Pak ya. Yang ketiga itu adalah harus mempunyai aktivitas yang menguntungkan. Ya, punya aktivitas yang menguntungkan. Tidak hanya sekedar berbagi pengetahuan, berbagi informasi, tapi juga berbagi hasil. Ya, berbagi hasil ini penting. Jadi kalau mereka sudah punya aset, punya tabungan nanti, itu harus bisa dibuatkan aktivitas yang menguntungkan. Misalkan kayak tadi Pak Agus menyinggung simpan pinjam, misalkan sudah punya simpanan dipinjamkan ke anggotanya yang membutuhkan. Tapi bukan bentuk koperasi, Pak. Boleh, bisa dalam bentuk arisan, bisa bentuk koperasi atau apa saja bentuknya. Yang penting aktivitas atau mungkin dalam dibuatkan usaha bersama misalkan. Misalkan selama ini mungkin petani hanya menjual padinya dalam bentuk gabah, mungkin dibuatkan penggilingan. Nah, aset yang tabungannya banyak dibuat penggilingan sehingga bisa melayani anggotanya sendiri. Nah, nanti keuntungan dari penggilingan itu akan jelas menambah tabungan, kan gitu. Artinya kalau nanti tabungan itu dibagi, ya mungkin akan melebihi dari yang mereka setorkan. Berarti 2 hal ini harus ada aktivitas ekonomi ya di dalam. Ada aset, ada sumber dayanya, kemudian dimanfaatkan secara menguntungkan, dan yang keempat ini syarat terakhirnya adalah adanya kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan yang baik. Maksudnya gimana? Artinya kepemimpinan yang baik itu dia demokratis, ya, tidak ingin muncul sendiri. Karena kebanyakan karakter kelompok tani kita itu masih bersandar pada ketokohan petani-petani kaya biasanya. Jadi yang muncul tuh hanya 1-2 orang petani saja, dan dia di mana-mana selalu mengatakan wakil dari kelompok tani, padahal sebenarnya anggotanya yang lain itu udah ada aktif gitu ya. Jadi kadangkala ini problem istilahnya personalisasi. Berarti petani yang kaya itu belum tentu punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, Pak. Bisa jadi dia muncul, ya. Jadi ada istilah di dalam kepemimpinan itu ada personalisasi. Jadi sebenarnya dia itu memimpin itu kan mewakili organisasinya. Tapi yang muncul biasanya apa? Dirinya, ya. Jadi itu personnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, anggota itu sepertinya nggak kelihatan. Iya. Apalagi kalau kemudian dia menjadi tokoh atau kemudian dikultuskan ya, misalkan dia sudah kaya, kemudian keturunan dari keluarga terhormat misalkan, jadi semua berkumpul ke dia, jadi akhirnya kelompok tani yang mestinya itu membawa tujuan bersama, ya mencapai tujuan bersama, itu hanya untuk mencapai tujuan personal tadi. Nah, itu problem juga di kelompok tani kita. Jadi harus dipilih ketua, Pak, ya, secara demokratis. Ya, harus demokratis, dan itu dari sisi aturan, Pak, ya. Jadi nanti di dalam pengembangan kelembagaan organisasi petani itu tidak hanya bersandar pada aturan saja. Ya, regulasi itu, regulasi juga harus ada, tapi harus ada norma-norma juga. Kemudian ada istilahnya kultural kognitif, itu pengetahuan dan juga budaya. Dalam organisasi petani selain kelompok tani ada yang lain, Pak? Banyak, Pak. Jadi di yang sudah sering di desa-desa itu HIPA ya, himpunan petani pemakai air. Kemudian kalau di petani tebu itu ada APTR misalkan ya, PTR, petani tebu. Kemudian petani tembakau tuh
Ya, petani tembakau itu APTI, Asosiasi Petani Tembakau, Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia, banyak sekali organisasi. Apalagi setelah reformasi itu, ketika apa istilahnya ya, masyarakat itu punya kebebasan berekspresi untuk berkumpul, itu mereka banyak membentuk organisasi-organisasi yang disesuaikan dengan tujuannya, kepentingannya. Jadi saya pikir di era reformasi ini itu terbuka lebar masyarakat petani untuk membuat kelompok tani. Bahkan beberapa kelompok tani yang terkait dengan jaringan petani itu sampai sudah terkoneksi sampai ke tingkat global. Ya, contohnya seperti Serikat Petani Seluruh Indonesia (SPSI) itu dia menjadi anggota dari La Via Campesina, jadi suatu organisasi petani di tingkat internasional. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kelompok tani. Kelompok tani itu kan dulu sejarahnya bentukan untuk mendukung revolusi hijau, kan? BIMAS tahun 1960-an. BIMAS 90 itu jadi semua kelompok tani. Tapi sekarang di era reformasi itu tidak hanya kelompok tani saja yang bisa ya membela atau mewadahi kepentingan petani itu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dalam perbincangan ini kami mengundang Anda melalui jalur telepon 0331 336652. Pembahasan kita malam hari ini tentang kunci-kunci pengembangan organisasi petani. Kunci utama untuk membuat organisasi ini menjadi kuat apa, Pak? Yang awal tadi saya sebutkan adalah keanggotaan yang aktif. Jadi para anggotanya ini harus aktif dulu. Aktif dalam artian tidak hanya sekedar berkumpul ya, tapi juga aktif dalam misalkan berbagi informasi, berbagi peluang gitu ya, berbagi tugas. Kemudian kalau ada kesempatan juga harus segera diambil dan sebagainya. Jadi keaktifan itu merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dulu. Kemudian kalau sudah seperti itu, orang aktif itu perlu namanya penarik, ya kan? Nah penariknya kalau semut tuh ya gula. Nah kalau kelompok penariknya itu, kelompok itu harus mempunyai tadi saya sebutkan ya semacam kayak tabungan atau aset atau apapun. Yang kemudian karena ada penarik itu mereka akhirnya tidak akan jauh-jauh dari kelompok itu karena merasa ada sesuatu yang harus dijaga. Iya. Gitu. Terutama mungkin simpan pinjamnya. Punya simpanan gitu ya. Kalau yang punya pinjaman biasanya gampang pergi, tapi yang punya simpanan kan biasanya dia tetap di situ. Berarti di situ dibutuhkan pembukuan yang tertib ya, secara administrasi betul, Pak. Kalau begitu di situ juga ada ADART, Pak. Ya, ADART merupakan salah satu pilar yang penting dalam suatu organisasi. Jadi dia masuk dalam aspek regulatif namanya ya. Iya. Jadi salah satu pilar pentingnya adalah regulatif yang itu memuat aturan, kemudian sanksi kalau misalkan ada yang melanggar gitu ya. Iya. Kemudian juga penghargaan kalau ada yang berprestasi. Iya. Itu sisi regulatif. Dalam penelitian Bapak, masalah organisasi petani ini ada yang berlaku free rider, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Jadi setiap saya kelompok tani itu mesti ada. Gimana, Pak, tingkat keaktifan anggotanya? Ya ada yang aktif, ada yang tidak. Tapi yang jelas ketika ada bantuan mereka semua datang. Gitu, Pak. Pengalaman di lapang itu seperti ini. Kayaknya ada gulanya, Pak Imron. Kalau ada pembagian itu semuanya aktif. Kalau ada pembagian. Tapi kalau ada istilahnya pengorbanan, entah itu dalam bentuk tenaga, dalam bentuk misalkan dana, itu biasanya tingkat partisipasinya rendah. Apakah sponsorship bisa masuk di situ, Pak? Sponsorship bisa. Ya, sponsorship itu salah satu bagian bagaimana kita tadi memenuhi syarat adanya aset. Tetapi sponsorship ke kelompok tani itu yang mensponsori yang pertama biasanya memang pemerintah.
Ya karena terkait dengan tugas pemerintah untuk membangun kan. Tapi sekarang ternyata tidak hanya pemerintah yang berkepentingan petani, pihak-pihak swasta misalkan seperti produsen, apakah itu benih, obat-obatan, pupuk, itu semua juga berkepentingan pada petani. Dan sekarang yang namanya penyuluh itu juga di undang-undangnya kan tidak hanya penyuluh pemerintah, tapi ada penyuluh swasta sama penyuluh independen. Nah, penyuluh swasta itu dia bisa berasal dari perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai produk-produk yang digunakan oleh petani. Nah, bahkan sekarang sering ada event namanya apa istilahnya, Farmers Day. Jadi Farmers Day itu Farmers Day itu satu hari semacam kayak pameran, kayak semacam festival satu hari yang diadakan oleh perusahaan swasta yang terkait dengan pertanian. Dia mengumpulkan para petaninya ya, binaannya, kemudian dia akan memamerkan hasil-hasil pertaniannya karena menggunakan produk dari perusahaan itu. Jadi semacam promosi, kemudian dipaketkan dengan festival, kemudian juga dipaketkan untuk apa juga ya istilahnya, memamerkan hasil pembangunan ya. Tetapi penyelenggaranya itu swasta. Ini Farmer Day atau Hari Pertanian ini digulirkan oleh swasta atau pemerintah, Pak? Swasta, Pak. Swasta. Oh, swasta. Jadi perusahaan swasta sudah seperti itu. Jadi dia sebenarnya seperti promosi, tapi dikemas dalam bentuk yang lebih elegan gitu ya. Tidak kelihatan promosinya. Tapi sebenarnya juga ini juga menguntungkan buat petani. Yang pertama mereka tadi yang Bapak sebutkan ada sponsorship. Ya ada sponsorship di sana, kemudian petani juga merasa dihargai. Ya, merasa dihargai dengan jerih payahnya. Jadi gak hanya sekedar dia bisa dapat meningkatkan produksi, tapi dia juga dihargai, diapresiasi hasil pertaniannya, tidak hanya dengan dibeli tapi juga ditunjukkan ke petani yang lain gitu ya. Pada umumnya petaninya yang mencari sponsor atau sponsornya mencari petani. Sekarang di era informasi Pak ya, informasi seperti ini dua-duanya itu bisa ketemu dengan cepat. Ya, jadi banyak perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan produsen input pertanian itu dia punya banyak sekali formulator atau semacam penyuluh swasta. Di samping itu juga petani sekarang juga aktif, ya, juga aktif dia di beberapa apa istilahnya media-media di internet itu ya, di beberapa aplikasi, di beberapa aplikasi di Android misalkan itu banyak juga yang mempertemukan antara petani dengan misalkan investor, mempertemukan petani dengan konsumen langsung, ya, mempertemukan supplier dengan petani. Jadi sekarang di era informasi itu kita hampir tidak tahu siapa yang mencari dan siapa yang dicari, karena dua-duanya aktif. Sehingga terjadi bagi hasil begitu Pak? Ya, artinya yang terjadi artinya kerjasama yang pertama. Jadi kerjasama, yang namanya kerjasama pasti akan menguntungkan dua pihak. Iya. Keuntungannya apa bagi petani? Bagi petani banyak sekali keuntungannya. Yang pertama dia mempunyai alternatif pilihan, ya, baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. Dari sisi hulu ketika dia aktif di informasi ini, dia bisa punya pilihan terhadap mana perusahaan yang kira-kira menguntungkan buat usaha tani saya. Di sisi hilirnya, ketika dia sudah mempunyai hasil panen, dia juga mempunyai alternatif, apakah saya jual kepada tengkulak yang ada di daerah saya, atau kemudian saya kirim kepada konsumen langsung misalkan, atau kepada pedagang besar. Jadi itu memberikan alternatif bagi petani yang lebih luas dan lebih cepat. Ya, dan juga lebih transparan karena sudah bisa dibandingkan. Kalau zaman dulu kan petani itu tergantung pada tengkulak saja. Ya, dia abaikan tengkulak, yaitu yang dia terima. Dia hanya istilahnya mengambil harga aja ya, tidak bisa buat harga. Tapi ketika mereka sudah bisa masuk ke bisa mengakses informasi pasar misalkan ya, dia bisa memilih mana pedagang yang memberikan harga lebih tinggi misalkan, mana yang biaya pemasarannya lebih rendah. Itu mereka sekarang sudah mulai bisa mengakses istilahnya pasar-pasar yang
istilahnya difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi. Jadi organisasi petani itu mungkin bisa begini Pak, untuk memasarkan hasil pertaniannya mereka membentuk kepengurusan atau apa yang dari kelompok tani itu sendiri untuk memasarkan hasil panennya ke pasar gitu Pak. Jadi anggota yang lain itu menyetujui apa yang diusahakan oleh kelompok itu Pak. Ya, salah satu fungsi dari kelompok tani atau organisasi petani itu sebenarnya adalah mengefisienkan transaksi. Jadi kalau mereka itu misalkan menjual sendiri-sendiri, mereka nggak punya bargain. Juga meningkatkan daya tawar ya. Jadi kalau mereka jual sendiri-sendiri, misalkan cuma sekitar 5 ton, itu kan pasti harganya murah ya. Harganya murah, kemudian tidak punya daya tawar, kemudian juga bisa jadi biaya angkutnya tinggi karena cuma sedikit. Beda kalau mereka kemudian memasarkan secara kolektif. Iya. Jadi sebenarnya berkelompok itu tidak hanya sekedar berkumpul orangnya, tapi juga berkumpul aktivitas dan juga hasilnya mestinya. Jadi selama ini kelompok tani kita hanya berkumpul orangnya saja. Iya. Orang saja, tetapi ketika mereka mau membutuhkan, misalkan pupuk juga beli sendiri-sendiri. Membutuhkan benih juga beli sendiri-sendiri. Seandainya mereka itu mau bareng-bareng, mesti harga yang diperoleh akan lebih rendah. Termasuk ketika menjual hasil panennya. Ketika mereka jual sedikit, harganya rendah. Tapi kalau mereka menjual banyak, mereka bisa menjual ke pedagang besar, tidak hanya ke tengkulak. Mereka dapat harga yang lebih tinggi. Adakah para petani juga punya kesadaran untuk berkumpul, berorganisasi untuk memajukan pertaniannya Pak? Atau mungkin ada yang malas-malas gitu? Nah, kalau kesadaran itu memang terkait dengan pilar ini Pak, kognitif kultural. Jadi budaya, pengetahuan yang mereka miliki termasuk budayanya. Nah itu. Jadi beda-beda memang, karena memang pengetahuannya juga beda-beda. Latar belakang pendidikannya beda-beda. Kemudian latar belakang keluarganya beda-beda. Nah, pilar yang satu ini juga harus diperhatikan. Ya, pengetahuan dan tingkat pengetahuan, kemudian kebudayaan dia itu diperhatikan. Kenapa kalau tidak seperti diperhatikan, mereka akhirnya akan susah sekali untuk dikumpulkan dalam beberapa aktivitas tadi. Jadi selain pilar regulatif tadi terkait dengan aturan, ada pilar pengetahuan dan budaya, dan nanti ada lagi satu pilar normatif Pak. Pilar yang bersandar pada norma-norma yang disepakati. Nah, di masa kita misalkan ada norma-norma terkait dengan gotong royong, ya, ada norma-norma terkait dengan kejujuran, ada norma-norma terkait dengan misalkan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, norma-norma itu juga harus ditegakkan. Kalau norma-norma itu nggak tegakkan, yang terjadi tadi ada anggota yang ogah-ogahan, ya, ada yang tadi kesadarannya rendah dan sebagainya. Kalau sudah ada regulasi, ada sanksinya nggak bagi yang tidak mentaati regulasi itu Pak? Semestinya ada. Ketika kita punya pilar regulasi yang kuat, mestinya ketika ada yang melanggar, ya harus kena sanksi. Kalau ada yang berprestasi, ya harus dikasih penghargaan. Mestinya itu ditegakkan pilar regulasi itu. Tapi selama ini kan banyak regulasi-regulasi yang hanya sekedar menjadi dokumen administrasi. ADRT saya yakin hampir semua kelompok tani yang sudah berbadan hukum ada punya. Tapi saya yakin sebagian besar tidak pernah membaca atau menegakkannya, melaksanakannya dengan baik. Ya, jadi sama dengan undang-undang. Undang-undang itu kan begitu dia diundangkan, dianggap semua orang tahu. Padahal kan tidak semua tahu. Tapi ketika melanggar, meskipun dia nggak tahu, tetap harus kena hukuman mestinya. Sama ketika kita melanggar, misalkan lalu lintas, kita kan nggak tahu itu pasal berapa, tapi tetap aja kita itu kena hukuman. Mestinya di semua kelompok tani yang ingin kuat ya harus pilar regulasinya ditegakkan. Paling tidak sanksi sosial Pak ya. Ya, sosial. Nanti dibilang normatif Pak. Dibilang normatif itu kalau dia melanggar norma itu sanksinya sosial. Ya ketika dia tidak, misalnya saya sepakat sudah sekarang
anggota harus iuran tiap bulan misalkan 10.000. Itu norma dan disepakati ya, walaupun tidak ada di aturan regulasinya. Tapi ketika dia nggak bayar, ya kita kan nggak bisa maksa. Tapi mungkin sanksi sosial akan lebih efektif. Ya, untuk masyarakat kita itu sanksi sosial efektif. Ya, apakah nanti dikucilkan atau nggak disapa atau apa misalkan dirasani atau dirasani. Jadi 3 pilar itu memang harus ditegakkan, Pak. Regulatif, normatif, kemudian kultural kognitif. Yang kultural kognitif itu biasanya sangat kuat, Pak, ya. Ya, budaya itu. Iya. Karena dengan alasan ini sudah dari nenek moyang kita seperti itu. Iya, mestinya gitu. Iya. Makanya itulah kenapa pendekatannya tadi di awal kita bahas tentang pendekatan blueprint itu ya, pendekatan yang cetak biru, yang sama semua itu nggak cocok. Karena budaya masyarakat desa kita itu kan sangat beragam sekali. Nah, kalau kemudian dikasih satu pendekatan yang sama semua dari Sabang sampai Merauke, yang terjadi ya sampai sekarang. Kemudian yang cocok di pertanian itu ya masyarakat setempat yang tahu budaya setempat, Pak ya. Iya. Jadi kalau budaya setempat dicampuri dengan yang tidak sesuai dengan budaya itu, ya, masyarakat akan menolak, Pak ya. Menolak atau mungkin akhirnya organisasi itu nggak bisa matang. Ya, jadi nggak bisa matang, nggak bisa berlanjut, tidak bisa apa istilahnya ya, jangka panjang ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak pendekatan pengembangan organisasi itu tidak perlu membentuk organisasi baru, tapi menguatkan organisasi yang sudah ada. Kita bisa ambil contoh yang namanya kelembagaan Subak di Bali. Ya. Itu kan sampai sekarang itu eksis karena dia pilar kognitif culturalnya itu kuat sekali. Ya, meskipun ada HIPA dia nggak mau, tetap aja namanya Subak. Ya, bedanya apa, Pak? Subak dengan HIPA, Pak? Jadi kalau Subak itu kan pengaturan airnya itu dikelola oleh masyarakat adat setempat. Ya, kalau HIPA itu kan biasanya dia dikelola berdasarkan wilayah desa ya. Jadi desa itu kan desa, istilahnya desa. Kalau desa kita pemerintah desa. Di Bali pun meskipun sudah ada pemerintah desa juga masih ada desa adat. Nah, ada desa dinas sama desa adat. Nah, terbukti yang kuat desa adatnya. Desa dinas itu hanya ngurusi administrasi. Kelembagaan di masyarakatnya juga masih terkait dengan desa adat seperti Subak itu. Subak itu yang mengendalikan pusat, Pak ya. Subak itu bentuk kelembagaan irigasi di Bali, Pak. Pembagian air di Bali, bagian untuk petani itu ya. Jadi ketua adat yang jadi tokohnya di sana. Jadi mereka berdasarkan istilahnya tadi budaya-budaya setempat. Dengan adat yang kuat itu, Pak. Adat yang kuat. Jadi pilar cognitive culture itu budaya, itu pengetahuan masyarakat budaya itu juga penting dan itu terbukti eksis sampai sekarang. Kalau adatnya kuat berarti kalau ada yang melanggar kan istilahnya teguran atau punishment-nya itu kan biasanya lebih sanksi sosial sanksi sosialnya lebih apa istilahnya ya. Ini dalam penelitiannya Pak Agus yang kapan hari itu yang Pak Rondi itu, Pak ya. Yang di Jawa Tengah. Betul. Itu petani Jawa Tengah datang ke Bali atau petani Bali datang ke Jawa Tengah? Jadi memang Subak ini, Pak, kelembagaan Subak itu memang jadi kayak pusat studi dari mana-mana gitu. Karena bagusnya itu sistemnya itu. Sehingga berdasarkan pada adat setempat. Nah, tadi Pak Tapit bilang bahwa kalau ini organisasi petani apapun namanya, kalau dilandasi dari kebutuhan setempat, terutama kebutuhan sosial, itu akan lebih bisa bersemangat. Matang dia. Tapi persoalannya gini Pak Tapit dan Pak Imron tadi ternyata tergantung kepada bagaimana kepemimpinan ya. Nah, kalau di situasi sekarang kira-kira Pak Tapit berarti harus banyak tahu tentang kemajuan zaman ini pemimpinnya, pemimpin kelompok tani dan setidaknya harus tahu bisnis nih, kepentingan bisnis gitu. Ya, jadi kepemimpinan itu kan terkait dengan manajemen sebenarnya. Ya, jadi ini ada
satu ahli yang mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik itu bisa ditandai dengan penerapan prinsip manajemen waktu sebenarnya. Maksudnya gimana nih Pak? Ini klasik ini. Jadi manajemen waktunya ini harus kreatif, ya, kreatif. Jadi kreatif itu maksudnya dia harus aktif, tidak reaktif. Jadi karena ada tagihan baru kemudian dia buat laporan dan sebagainya, tapi harus aktif. Kemudian selain aktif itu harus bisa menentukan sasaran, bisa menentukan prioritas, ya. Kemudian bisa mempertahankan fokus, kemudian membuat deadline yang realistis, ya. Kemudian melakukannya itu tidak ditunda-tunda. Nah, ini disingkat dalam bahasa Inggris sebenarnya. Do it now. Nah, kerjakan itu sekarang. Tapi masing-masing huruf ini punya arti. Do, D-nya itu divide, ya, dibagi. Jadi harus berbagi tugas. Seorang pemimpin itu tidak boleh muncul di depan sendirian kelihatan ini semua gara-gara saya. Jadi dia harus berbagi tugas. Kalau memang itu bisa didelegasikan, ya didelegasikan. Ya, artinya semua mendapatkan kesempatan, kepercayaan. Jadi tugasnya dibagi-bagi, tidak dikerjakan sendiri. Jadi tidak ada istilah apa one man show. Gak boleh seorang pemimpin itu one man show. Itu nanti kalau one man show jadi pedagang-pedagang. Nah, jadi kelihatan besar sendiri gitu ya. Saya yang lain ya kecil. Ini yang D. Yang O-nya ini harus bisa mengorganize, ya, mengatur bagaimana melaksanakan tugas yang dibagi tadi. Jadi nggak hanya sekedar bagi tugas, tapi juga diatur bagaimana tugas itu dilaksanakan. Nah, ini yang O-nya. Kemudian yang IT. I-nya itu ignore, ya. Jadi mengabaikan gangguan. Jadi kalau diganggu itu jangan terpengaruh. Sekarang itu banyak gangguan, ya, entah dari dunia nyata, dari dunia maya, yang tadi Bapak bilang hoax. Berarti belum teguh pendapatnya. Pendapatnya belum teguh kalau mengabaikan tidak mengabaikan harus bisa mengabaikan gangguan-gangguan itu. Itu I-nya. Kalau T-nya itu take, ambil kesempatan. Jadi harus berani ngambil kesempatan. Jadi do it, ya. Jadi bagi tugasnya do it now. Do it. Yang now-nya N-nya ini now, sekarang. Jadi nggak boleh tunda-tunda. Kerjakan sekarang juga. Kemudian O-nya itu opportunity. Jadi kesempatan itu harus peluang-peluang yang ada itu harus diambil. Iya, merebut keuntungan Pak ya. Iya. Dan yang terakhir yang W-nya, ya, W-nya itu watch out. Jadi watch out itu artinya harus waspada dengan waktu. Ya, waspada. Jadi nggak boleh terlena. Biasanya kalau orang berhasil itu terlena gitu ya, santai. Tiba-tiba kemudian ada yang sudah mengalahkan lagi. Jadi do it now ini salah satu indikator bagaimana suatu kepemimpinan yang baik itu bisa membuat organisasi menjadi matang. Matang. Jadi leadership di situ tuh dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan mumpuni Pak ya. Manajemennya bagus harus. Jadi bisa menerapkan manajemen yang baik, menentukan anggota, dan tentunya memajukan pertaniannya Pak ya. Baik pendengar, masih ada waktu kami undang Anda yang ingin bergabung melalui 0331 336 652. Pak Agus, Pak Agus tadi janji mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Darwan. Oh iya. Jadi gini, kasusnya Pak Darwan di Lampung itu Pak David, beliau itu kepingin mengorganisasikan teman-temannya petani, kemudian membuat suatu kelompok tertentu gitu yang mewakili kepentingannya dari contohnya menjual produk pertanian supaya harganya bagus, kemudian juga teknik-teknik pertanian yang bagus gitu. Nah persoalannya ini sulit diajak gitu, tenang. Dia sudah. Nah kira-kira punya trik nggak kira-kira ini kembali pada tentang kearifan, kesadaran tadi. Iya. Nah kira-kira gimana ya? Mungkin ada trik tertentu. Memang keaktifan tadi saya sebutkan di awal kan memang itu
prasyarat pertama. Jadi kalau pesawat pertama ini susah ya kita harus gali lagi. Kenapa? Ya, kenapa mereka tidak mau aktif? Saya khawatir ketidakaktifan itu karena tidak sesuai dengan kepentingannya. Jadi masyarakat belum memahami atau menyadari bahwa apa saja manfaat yang nanti mereka terima kalau mereka itu aktif. Karena sebenarnya berorganisasi itu pilihan. Organisasi itu pilihan. Baik, ini penelpon Pak. Saya coba angkat dulu 0331 336652. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Pak Jenal, Pak. Iya, Pak Jenal. Silakan Pak Jenal. Kalau urusan pertanian itu Mas Imran sebetulnya saya Mas Imran masalah RRI pos 1 itu suaranya kemerosok Pak. Iya, akhir-akhir ini kemerosok. Iya. Betulin Pak Imran. Iya, nanti saya sampaikan kepada yang Tapi kalau pos 2, pos 3 itu enak. Pak pos 1 itu jengkelkan. Iya, masalah pertaniannya apa Pak? Gini Pak, para sumber itu yang digenjot itu masalah pertanian itu masalah tanah Pak. Saya pernah beberapa tahun yang lalu setelah bulan 4 atau bulan 5 itu terus tanah itu luar biasa keras sekali. Pernah saya lari pakai mesin itu aku nggak bisa digempur, nggak malas ketik cepat airnya biar agak itu nih masalah itu. Gimana tanah itu airnya itu apa itu tanah itu? Iya Pak, ini tema kita tentang organisasi Pak. Apa? Tema kita malam ini tentang organisasi petani Pak. Iya itu, tapi kan organisasi kan bisa menurut masalah pertaniannya, masalah kelompok-kelompok itu loh Pak. Iya. Begitu. Ya kita kan masalah organisasi aku nggak kesana, saya bisa itu urusan pertanian. Ya begitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalau masalah penerimaan siaran itu ya mungkin sinyal atau cuaca bisa berpengaruh ya Pak ya. Soalnya masalah teknik saya tidak begitu paham gitu. Ada bagiannya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau telepon lagi, kami tunggu Anda di 0331 336652. Masalahnya dari Pak Darwan itu, mungkinkah petani di sana itu produk pertaniannya berbeda sehingga diajak untuk berkelompok sulit? Agak gitu. sulit ya. Atau memang begitu, ada yang tani horti, ada yang tani sawah dan lain-lain barangkali gitu, sehingga kok katanya untuk diajak berkumpul itu kok sulit gitu kata Pak Darwan. Sebentar Pak. Saya coba angkat dulu 0331 336652. Assalamualaikum, selamat malam. Iya. Waalaikumsalam. Dari kawasan Lumajang. Oh, dari Pak Gandu ya. Apa kabar Pak Gandu? Alhamdulillah. Semoga Pak ketemu lagi Pak. Oh, iya lupa ya Pak. Iya sama Pak Agus ini. Gimana Pak Agus, sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ini juga bersama harta yang paling berharga itu sehat itu Pak Agus. Iya. Mobilnya banyak, harganya miliar, tapi kalau nggak sehat ya percuma. Kok ngerti Pak Gandu? Aku sendiri nggak punya mobil. Iya. Ini di Tumpeng apa di Gesang? Di Gesang ini. Oh, masih di Gesang ya. Baru ada 15 menit nyampe langsung putar RRI. Oh, alhamdulillah. Ini perajin Pak Haji. Ini perajin, petani, bisnismen. Jadi ini perfect man ini. Yang paling saya lakukan bisnisnya itu bisnis sehat. Sekarang ini saya dari Tumpeng ke Gesang ini
kurang lebihnya 40. Oh iya. Karena apa itu PJU atau perangkat jalan umum dari tanggal sudah nyala, sudah terang, jadi saya bawa konten. Oh, sudah PJU-nya sudah nyala Pak? Sudah. Alhamdulillah. Kita bawa ontel ini, nanti pulangnya jam 11 atau jam 12 nanti ontel. Oh iya. Oke Pak Agus, saya menanggapi masalah. Oke, monggo Pak. Manajemen. Memang Pak Agus, apalagi kelompok tani ya. Kelompok tani itu terutama yang kita tata itu memang penting. Kalau manajemennya tidak teratur, tidak tertata dengan baik, Allah mungkin tidak berjalan dengan mulus. Iya. Kebersamaan kita, silaturahmi kita, bagaimana untuk membesarkan kelompok tani itu sendiri, ya harus kita bersama, harus kita bersama, ayo kita lakukan bersama, ya. Ya mungkin di situ ada tugas sendiri-sendiri ya betul yang disampaikan oleh Pak tadi. Iya Pak Tapit tadi Pak ini. Gitu. Jadi untuk ketua kelompok tani tugasnya apa? Jadi tugasnya apa? Kan seperti itu. Iya. Jadi memang di lapang kenyataannya begitu ya Pak seharusnya gitu. Seharusnya seperti itu. Saya sendiri waktu sekarang sih karena saya di masjid ini sudah bisa ditinggalkan. Jadi kelompok tani sementara ini mundur saya. Waktu itu ya masuk di kelompok tani walaupun saya nggak jadi apa-apa tapi jadi anggota. Tapi di situ istilahnya untuk bekerja ini bareng-bareng Pak Bu. Jadi nanti kalau ada bantuan kita ambil bareng-bareng, kita bikin proposal bareng-bareng, gitu loh Pak. Jadi apa ya? Kita ibaratkan boleh dibilang organisasi Pak Agus ya. Sepak bola aja dunia Indonesia manajemennya tidak tertata. Amburadul kan? Kenapa ke sepak bola? Ini kan organisasi. Betul. Pak Ganjo, terus organisasi perajin di Gesang gimana? Kalau organisasi perajin di Gesang atau di Lumajang kemarin itu sudah dapat respon dari Kementerian Perintah atau Kementerian Jadi ada perlindungan gitu loh. Kemarin sudah 3 kali kita pertemuan di terobosan pengrajin khususnya perak. Kalau emas ini nggak ke luar negeri, khususnya perak. Jadi perak ini untuk menangani lokal juga untuk menangani mancanegara. Nantinya di Perindak yang membuat yang mencarikan terobosan. Jadi nggak terlalu ke Bali, nggak menggantungkan ke Bali Mas Ikron. Kalau dulu kan menggantungkan ke Bali. Lumajang yang pengrajinnya, Bali yang memasarkannya. Jadi yang dapat nilai pengrajin dari Bali. Kita yang mengerjakan tapi kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat ongkosnya aja. Yang itu dapat nama itu Bali. Berarti Pak Imron Bali ini free riders tadi. Ya. Untuk dari di Perindak ini khususnya di Kabupaten Lumajang juga dari Provinsi Jawa Timur ada sudah menyampaikan dicarikan terobosan jadi nggak sampai melalui Bali gitu loh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanya apa ya? Cari pengalaman aja Pak Agus ya. Saya mencari pengalaman dari Pak Agus apa yang disampaikan tadi. Nantinya bisa saya sampaikan ke kelompok tani di daerah sendiri.
Kan bisa kan bagus ya. Betul, siapa? Oke. Oke, terima kasih Mas Imron juga. Sama-sama. Salam untuk keluarga Pak Gandu. Gini, Waalaikumsalam nanti saya sampaikan. Waalaikumsalam buat semua keluarga. Iya. Yang di studio ini yang lagi yang lagi sharing ini. Iya. Ya, doa kami ya tak lupa untuk semuanya selalu sehat aja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Mas Gandu cuma dapat ongkosnya ini. Moga-moga. Gak, tapi mungkin ada tanggapan. Jadi ini sudah mulai ada kesadaran. Artinya di sisi hilir ya, mereka sudah merasa bahwa selama ini mereka itu ke Bali itu hanya menambah panjang rantai pemasaran saja sebenarnya. Artinya mereka sadar dan sekarang mereka sedang mulai mencari terobosan baru. Artinya mereka mencoba untuk langsung menembus ke konsumen. Ya, jadi tidak perlu ke Bali, jadi langsung bisa konsumen. Apalagi era informasi semacam ini itu sangat mudah sekali ya ketemu dengan konsumen. Ya, jadi banyak sekali marketplace di dunia maya itu yang menjembatani antara produsen dengan konsumen secara langsung. Bagaimana dengan sekarang sedang ramai perdagangan atau apa itu 4.0 itu? Revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0. Jadi sebenarnya itu fokusnya sebenarnya kekuatan revolusi 4.0 itu adalah adanya konektivitas. Artinya apa Pak konektivitas? Adanya bahasa yang ada keterhubungan yang makin mudah. Jadi tidak hanya orang yang terhubung, benda dengan orang juga terhubung. Contohnya misalkan kulkas dengan manusia itu terhubung. Kalau dulu kita mau lihat kulkas itu isinya habis atau tidak harus dibuka pintunya. Sekarang kulkasnya bisa ngirim pesan ke pemiliknya, ya, atau dia bisa berkirim pesan langsung ke toko untuk memesan isi-isi yang sudah habis. Jadi ini yang punya tinggal duduk-duduk saja. Iya. Nanti tinggal ketahuannya itu saldonya berkurang saja. Karena yang pesan kulkasnya. Ke supermarket pesan dikirim, jadi nanti diterima langsung masuk. Ya tinggal tagihannya saja. Iya. Itulah kekuatan kemajuan industri sekarang. Jadi yang berkurang kartu kreditnya. Ya. Yang penting sekarang bagaimana saldonya. Tadi saya bilang kalau kita ingin matang, ingin kuat itu nggak hanya aktif tapi juga ada tabungan yang kuat tadi. Kemudian masalahnya Mas Gandu tadi masuk ke 4.0 Mbak? Gini, di masa saya khawatir begini, di masanya Pak Gandu di mana Lampung ya? Di Lumajang. Yang di Lumajang itu. Yeah. Jadi kalau terkait dengan tadi masalah pemasaran itu ya, jadi dia sebenarnya sudah mulai ada kesadaran. Ya. Dan kesadaran ini sebenarnya juga bisa ditiru ya, bisa ditiru. Salah satu cara untuk menemukan kesadaran itu adalah di sosiologi disebut dengan social learning. Jadi belajar dengan cara mengamati orang lain. Cara mengamati orang lain. Mengamati atau tanya Pak? Mengamati yang pertama. Jadi ini sama seperti ketika kita masih kecil. Kita itu melakukan sesuatu kan tidak dengan belajar, tapi meniru. Itu sebenarnya juga bisa berlaku untuk orang-orang dewasa. Kita lihat fenomena bahwa banyak orang yang berhasil kemudian ditiru. Ya kan? Jadi sebenarnya menumbuhkan kesadaran tidak harus dengan hanya mengajak, tapi memberi contoh. Tapi meniru cara itu kan legal, Pak. Ya? Meniru dengan cara seperti itu kan legal. Kalau meniru, jadi kita ini kan bermasyarakat. Ya, dalam bermasyarakat kita itu bisa belajar dari orang lain dengan cara mengamati. Itu legal. Kita lihat aja kalau ada orang yang satu berusaha tani, misalkan dia berhasil, yang lain pasti akan ngikuti. Nggak usah diajak. Sama dengan kelompok tani. Kelompok tani kalau berhasil, kita bisa menunjukkan keberhasilan, manfaatnya dari kelompok tani. Kita nggak usah ngajak, mereka akan datang. Itu salah satu cara gimana kita menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau diajak itu memang kesannya kita itu agak dipaksa ya. Agak dipaksa. Jadi apalagi kalau kita belum tahu
itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Tapi kalau dengan kesadaran mengamati, kita harus bisa menunjukkan kepada orang-orang yang kita ajak itu bahwa ini itu ada manfaatnya. Jadi bentuk kepeloporan gitu ya sepertinya. Macam itu. Jadi kita tunjukkan dulu manfaatnya. Ya, kita tunjukkan dulu. Mereka pasti akan mengamati itu. Kalau belum ada buktinya, ya susah buat orang percaya. Kan gitu. Iya. Berarti jangan ngomong toh tapi buktikan. Iya, buktikan. Kalau saya terbukti, nggak usah diajak, pasti dia malah bisa jadi dia datang sendiri. Nah, minta izin untuk ikut. Berarti di situ ada gula, Pak? Ya itu, Mas. Tidak harus gula, sesuatu yang bisa mendatangkan gula. Sesuatu yang bisa mendatangkan gula juga oke ya. Tapi kalau Pak Agus dengan saya lu ada gula, ada kopi. Nanti ditagih Pak sama ke Pak Iwan dulu. Baik, perjalanan kita ya terbatas waktu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tentang kunci-kunci pengembangan organisasi petani ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi saudara kita para petani yang belum bergabung dalam kelompok tani atau organisasi petani. Tapi sedikit Mas Iwan, yang Pak Darwan itu kan belum jelas itu tadi. Kira-kira solusinya kira-kira yang di Lampung mungkin ada trik khusus gitu Pak. Tapi saya perlu tahu agak lebih banyak ya tentang kira-kira yang dimaui Pak Darwan tuh ingin membentuk apa. Dia itu petani apa dulu? Ya petani ini agroforestry. Jadi kebanyakan di sana terus tanahnya luas-luas. Terus sebenarnya ya gejala musiman aja, ketika musimnya ya harganya murah. Berarti kan harus ada pemecahan alternatif mungkin ke usaha agroindustrinya. Ya, ke pengolahannya. Nah cuma mungkin Pak Darwan ini ingin mengajak bareng-bareng teman-temannya untuk memikirkan nasibnya bersama itu. Entah mau bikin usaha agroindustri, entah ya bargaining posisi lah. Ya, atau kerjasama dengan pihak lain. Gitu. Ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara Pak Irwan mungkin mencari peluang terlebih dahulu. Mencari peluang terlebih dahulu, misalkan kalau misalkan dia misalkan durian ya, punya durian yang di setiap musim itu kan mesti harganya turun karena produksinya banyak. Hukum penawaran permintaan. Hukum pasar. Ya, hukum pasar. Dia harus bisa mencari pasar yang kira-kira bisa untuk menyerap produk itu dengan nilai yang tinggi. Dia harus mencari itu dulu. Ya, hasilnya mencari gulanya dulu. Mencari peluang-peluang. Ya, peluang-peluangnya dulu, sehingga kalau dia sudah menemukan itu, nanti dia bisa mengajak teman-teman saya petani dengan mudah. Ini saya ada permintaan sekian. Kalau saya sendiri saya nggak sanggup ini. Kita bareng-bareng. Mungkin seperti itu. Jadi harus ditunjukkan dulu gulanya. Ya, kalau hanya bagaimana kita bergerak tapi belum ada tujuannya, belum pasti istilahnya manfaatnya, ya siapa saja saya pikir juga enggan. Karena itu masih belum rasional ya, belum konkret gitu ya. Jadi kadang perlu bukti dulu gitu kan. Jadi Pak Darwan ini harus jadi pejuang nih Pak, pelopor nih gitu ya. Mestinya gitu. Baik saudaraku, para petani nelayan beraji dimanapun Anda berada, sekali lagi mudah-mudahan perbincangan kita tentang kunci-kunci pengembangan organisasi petani ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk bagaimana kemajuan pertanian kita. Terima kasih Bapak Haji Mustafid SPMSI, beliau Ketua Laboratorium Media Penyuluhan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, juga Bapak Agus Subrono yang malam hari ini juga hadir karena beliau juga koordinator sidang pedesaan dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Baik, saudaraku warga tani dan pengrajin dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam sidang pedesaan. Akhirnya saya Imron dan segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Insya Allah jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.